menjaga work-life balance ketika bekerja dari rumah? Hai guys, inget kan kapan Indonesia pertama kali dijajah oleh COVID-19? Ya bener banget tuh, pada bulan Maret tahun 2020 lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar COVID-19. Pandemi COVID-19 ini banyak memberikan dampak loh pada beberapa sektor, salah satunya pada sektor ketenagakerjaan. Untuk mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19, pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2020, Presiden Jokowi secara resmi mengeluarkan himbauan agar seluruh instansi, baik negeri maupun swasta, menghindari kontak dekat dan menghindari kerumunan manusia, serta melakukan aktivitas dari rumah. Menindaklanjuti himbauan Presiden tersebut, beberapa instansi pemerintah maupun swasta mengeluarkan kebijakan work from home atau WFH dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, bahkan sampai sekarang masih banyak loh ternyata perusahaan maupun instansi yang memberlakukan work from home bagi pekerjanya. Nah, membahas mengenai work from home alias WFH, ternyata untuk menjalaninya tuh nggak semudah itu loh guys. Karena apa? Karena ketika WFH mungkin saja kita mengalami beberapa kendala. Misalnya, fokus akan terpecah antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor yang membeludak. Pernah nggak sih bagi yang sedang WFH merasakan hal seperti ini? Bingung bagaimana memanajemen waktu agar waktu untuk bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari di rumah tetap seimbang. Apalagi kan ketika WFH seperti ini, terkadang kita tidak memiliki waktu yang pasti ya untuk bekerja saking fleksibelnya waktu yang ada. Jika hal ini terus terjadi, maka akan berpengaruh loh pada kesejahteraan hidup dan mental kita. Oleh karena itu, di video ini kami akan memberikan cara dan tips untuk menjaga work-life balance saat WFH. Yuk disimak videonya sampai akhir. WFH dan susahnya work-life balance. Nah, ngomong-ngomong mengenai WFH, ternyata WFH ini juga bisa berpengaruh loh guys terhadap work-life balance kita. Di masa pandemi saat ini membuat sejumlah perusahaan mulai memikirkan gaya kerja baru bagi karyawannya, yaitu salah satunya WFH, yang dapat menjadikan sulitnya untuk mencapai work-life balance. Waduh, kira-kira kenapa ya? Nah guys, menurut survei yang dikutip dari World Economic Forum yang dilakukan oleh Founders Forum, Global Entrepreneur dan Corporate CEOs Community Platform tahun 2020 terhadap 400 founder startup dan karyawan yang tersebar di UK, ditemukan bahwa hampir 50% dari responden meyakini jika fleksibilitas, family time, dan work-life balance merupakan dampak positif dari penerapan WFH. Eits, tapi dalam dunia kerja saat ini, karyawan cenderung mengalami beban kerja yang signifikan. Selain kewajiban bekerja yang harus mereka penuhi, karyawan yang bekerja dari rumah juga dituntut untuk secara konsisten menjalankan peran strategisnya di rumah. Nah, nggak hanya itu guys, ketidakhadiran karyawan di kantor membuat perusahaan secara tidak langsung khawatir akan produktivitas karyawan yang bekerja dari rumah, sehingga menyebabkan perusahaan meningkatkan beban kerja karyawan dan memaksimalkan pengawasan terhadap waktu kerja karyawan guna memastikan bahwa tidak ada karyawan yang lengah akan pekerjaannya. Nah, gak heran di masa WFH, karyawan justru cenderung menghabiskan waktu untuk bekerja lebih lama dari biasanya. Dengan demikian, penerapan work from home, khususnya di masa pandemi seperti saat ini, cenderung sulit untuk diselaraskan dengan tercapainya work-life balance, khususnya karena hal-hal berikut ini nih guys. Selama bekerja di rumah, karyawan dituntut untuk bekerja secara mandiri. Karyawan dituntut untuk bekerja tanpa adanya kehadiran fisik di kantor dan minimnya interaksi dengan kolega. Padahal beberapa aktivitas strategis seperti brainstorming dan problem solving seringkali menuntut adanya interaksi dan kolaborasi yang intensif. Selain itu, selama WFH, beban kerja karyawan cenderung meningkat secara signifikan bersamaan dengan meningkatnya tanggung jawab secara domestik dan peran ganda sebagai anggota keluarga. Menurut Salbia, tahun 2021, karyawan yang menerapkan WFH memiliki karakteristik di mana dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki peran fleksibel. Selain berperan sebagai karyawan, mereka juga harus berperan sebagai orang tua, anak, dan memiliki peran lain di luar pekerjaan mereka. Akibatnya, karyawan menjadi sulit berkonsentrasi dan cenderung mengalami stres dalam bekerja sehingga membuat kesehatan mental mereka semakin menurun. Permasalahan berikutnya yang muncul adalah masalah sarana dan prasarana yang tidak mumpuni, di mana sarana prasarana menunjang pekerjaan pada saat WFH.
Untuk menunjang kinerja pegawai pada saat bekerja di rumah, tentunya dibutuhkan perangkat seperti laptop, printer, dan internet, di mana internet itu sangat penting untuk berkomunikasi dengan tim kerja. Namun, tidak semua karyawan yang bekerja dari rumah dapat mendapatkan akses sarana dan prasarana tersebut dengan lancar, terutama akses internet. Nah, permasalahan teknis ini dapat menyebabkan terganggunya produktivitas karyawan saat bekerja, guys. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi, dapat terlihat WFH di masa pandemi tentunya memiliki tekanan yang berbeda. Gak sedikit karyawan yang akhirnya merasa stres karena tekanan pekerjaan yang semakin tinggi. Namun, ironisnya pelepasan stres tidak dapat dilakukan semudah biasanya karena karyawan hanya di rumah, sehingga karyawan merasa jenuh dan terisolasi yang pada akhirnya membuat karyawan sulit untuk memaksimalkan produktivitas kinerjanya. Apa sih arti dari work-life balance itu? Maknanya itu ialah kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan tanggung jawabnya dalam pekerjaan dan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Aspek-aspek dalam work-life balance itu adalah yang pertama, ada keseimbangan waktu, yaitu proporsi waktu yang diluangkan untuk pekerjaan dan hal-hal di luar pekerjaan tentunya sangat menentukan dalam upaya tercapainya work-life balance. Waktu untuk kesenangan pribadi, keluarga, ataupun orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu ada keseimbangan keterlibatan yang mengarah pada komitmen atas keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Bentuknya dari kegiatan itu sendiri tidak hanya diartikan sebuah acara atau event saja, tapi juga kegiatan seperti seni, olahraga, maupun kegiatan bersama keluarga. Dan yang terakhir ada keseimbangan kepuasan, yaitu aspek ini yang menentukan tingkat stres seseorang. Work-life balance juga tidak hanya bergantung dari faktor internal tadi, tapi juga terpengaruh faktor eksternal. Faktor eksternalnya yang paling berpengaruh tentunya ada lingkungan kerja. Rekan yang memiliki pemikiran positif tentunya akan sangat mendukung terbentuknya suasana kerja kondusif. Lingkungan kerja juga akan menentukan tingkat efektivitas kerja seorang pegawai. Namun, faktor utama tercapainya work-life balance adalah internal seorang pegawai, baik dari segi fisik maupun mental. Nah, sekarang kita lihat pentingnya penerapan work-life balance pada saat menjalani work from home, yaitu dengan cara penggunaan waktu yang fleksibel, yaitu dengan merencanakan alur kerja pribadi dan mengatur jam istirahat sesuai kebutuhan. Lalu penerapan lingkungan yang baik seperti lingkungan kerja dan lingkungan atau ruangan saat bekerja di rumah, dan prasarana yang memadai seperti laptop dan internet untuk menjaga kestabilan saat bekerja dan untuk komunikasi dengan tim kerja, agar komunikasi berjalan dengan efektif. Lalu hubungan keluarga yang positif, yaitu perlu adanya pengelolaan waktu serta dukungan keluarga untuk menjaga kualitas work-life balance, dan diimbangi dengan berlibur, karena hal ini dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas pegawai, serta terhindar dari kejenuhan. Lalu yang terakhir dengan cara motivasi kerja, dapat meningkatkan produktivitas pegawai pada saat menjalani work from home. Dan pegawai yang menerapkan konsep work-life balance dapat merasakan kepuasan kerja pada saat bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Dibuktikannya dengan berbagai penelitian bahwa pegawai memiliki keseimbangan kehidupan kerja, juga memiliki produktivitas yang lebih baik. Nah, dari cara-cara yang bisa kita lakuin untuk bisa mencapai work-life balance, ini juga ada manfaatnya loh, selain dapat merasakan kepuasan kerja dan meningkatkan produktivitas. Work-life balance juga dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Kebahagiaan yang kita rasakan akan membuat seseorang lebih berpikir positif dan optimis, sehingga meningkatkan imun tubuh yang dapat melindungi kita dari berbagai penyakit. Lalu dapat meningkatkan performa. Dengan kondisi fisik dan mental yang baik, seseorang dapat lebih mengerjakan pekerjaannya dengan baik, sehingga dapat muncul inovasi baru yang bisa membantu meningkatkan kinerja kita. Lalu dapat lebih fokus dalam bekerja, yaitu dengan memiliki energi lebih untuk bekerja, seseorang dapat menjadi lebih fokus dan kita tidak perlu khawatir mengenai kondisi keluarga kita. Dan yang terakhir yaitu mengurangi jenuh dan stres. Dalam mencapai work-life balance juga akan mengurangi perasaan jenuh dan stres terhadap pekerjaannya.
Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu work-life balance? Dan ternyata work-life balance itu penting banget ya. Apalagi untuk kita yang sedang melakukan work from home. Makanya nih, kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan profesional kita dengan kehidupan personal kita. Karena kalau kita tidak bisa menyeimbangkannya, nantinya kesehatan mental atau well-being kita bisa jadi terganggu. Nah, tapi gimana sih caranya biar bisa menjaga work-life balance? Nah, ini dia nih. Berikut adalah cara-cara untuk bisa menjaga work-life balance yang baik. Pertama, buat working space di rumah. Sebelum masa pandemi dan sebelum diterapkannya sistem WFH, ketika bekerja di kantor, kita sudah terbiasa menggunakan meja dan kursi ataupun co-working space sebagai area khusus untuk kita bekerja. Nah, hal ini juga bisa diperhatikan di rumah kita masing-masing loh. Dengan membuat sebuah working space di dalam rumah, kita bisa membatasi antara area keluarga dengan area bekerja kita. Sehingga kita bisa meminimalisir adanya distraksi dari anggota keluarga. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus bekerja meskipun bekerja di rumah. Kalau kita fokus dalam bekerja, maka pekerjaan kita akan lebih cepat rampungnya, sehingga kita masih punya waktu untuk mengurus hal-hal di luar pekerjaan, seperti misalnya membersamai keluarga, melakukan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, pisahkan antara tugas profesional dengan tugas personal. Ketika bekerja di rumah alias WFH, salah satu godaan terbesarnya adalah meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah, seperti mencuci pakaian, mencuci piring, dan merapikan rumah. Ada beberapa dari kita yang terkadang mengerjakannya dalam satu waktu sambil bekerja. Misalnya, saat kita sedang menunggu meeting online dari kantor, kita sambil mengerjakan pekerjaan rumah, alih-alih supaya menghemat waktu. Mungkin cara seperti ini bisa dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak untuk orang-orang yang kesulitan untuk multitasking. Nah, sebaiknya godaan mengerjakan pekerjaan rumah di sela-sela waktu kerja itu harus ditahan, satu demi satu diselesaikan terlebih dahulu. Fokus dalam bekerja maka akan lebih cepat selesainya daripada sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah pekerjaan kantor selesai, nah baru deh kita bisa pindah ke pekerjaan rumah. Dengan demikian, kita tidak mengabaikan tugas pekerjaan kantor maupun tugas pekerjaan rumah. Kalau mengerjakan pekerjaan rumah sambil bekerja ataupun bekerja sambil mengerjakan pekerjaan rumah, yang ada malah mengganggu atau bahkan menghambat kita untuk menyelesaikannya. Nah, ini nih, kita juga harus berusaha untuk mengikuti jadwal yang sudah semestinya. Jam untuk bekerja dipakai untuk bekerja, sedangkan jam istirahat dipakai untuk kita beristirahat. Dan di luar jam itu, kita bisa manfaatkan untuk mengerjakan aktivitas lain. Kemudian, prioritaskan kesehatanmu. Kesehatan, baik fisik maupun mental, sebaiknya dapat menjadi prioritas utama kita. Jika kita sedang tidak baik, sebaiknya kita bisa untuk mengambil izin daripada memaksakan. Ujungnya nanti justru ada banyak hari di mana kita nggak bisa bekerja. Untuk kesehatan mental, kita juga bisa untuk rutin melakukan meditasi sederhana atau aktivitas kecil yang menyenangkan untuk merefresh otak dan tenaga kita. Dengan memprioritaskan kesehatan, kita bisa untuk memiliki gaya hidup yang sehat dan menjadi pekerja yang produktif. Selanjutnya, luangkan waktu untuk diri sendiri dan orang terdekat. Meskipun pekerjaan memang penting, tapi itu tidak berarti harus mengambil seluruh waktu kita. Bukan menunggu waktu itu ada, tetapi prioritaskan waktunya. Jika kita tidak secara tegas membuat waktu untuk diri sendiri dan orang terdekat, kita tidak akan pernah punya waktu tersebut. Walaupun cuma sebentar, kita bisa menciptakan waktu yang berkualitas dan hadir sepenuhnya di momen tersebut. Kemudian, jangan lupa untuk buat manajemen waktu. Kita bisa membuat skala prioritas dengan mulai mengerjakan hal yang paling penting terlebih dahulu. Selain itu, jika ada tugas yang membutuhkan tenaga yang besar dan banyak, kita bisa memecahnya menjadi target-target kecil.
Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu dia cara menjaga work-life balance ketika bekerja dari rumah. Sekarang, kita bisa mulai untuk menerapkannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa!